Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Nama saya yaitu Nur Laila dari kelas 6A dengan NPM 201063105525 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Adapun materi yang dipilih yaitu dari Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dari semester genap dengan mata pelajaran matematika dan materi yaitu fungsi komposisi dan invers. Di sini saya akan memberikan suatu inovasi dalam model pembelajaran DLPS atau yang dengan sebutan double loop problem solving. Menurut Huda, yang dikutip dari Dewi pada tahun 2019 menjelaskan bahwa DLPS merupakan perkembangan lebih lanjut dari teori double loop learning yang dikembangkan pertama kali oleh Agris pada tahun 1976 dan berfokus pada pemecahan masalah yang kompleks dan tak terstruktur untuk kemudian dijadikan semacam perangkat problem solving yang efektif. Dari pendekatan DLPS yang mengakomodasi adanya perbedaan level dari penyebab suatu masalah, termasuk mekanisme bagaimana sampai terjadinya suatu masalah. Huda dikutip dari Dewi pada tahun 2019 menjelaskan bahwa siswa perlu didorong dengan menggunakan stimulus dengan penerapan model pembelajaran DLPS untuk bekerja pada dua loop pemecahan yang berbeda namun saling terikat. Dua loop yang dimaksud yaitu yang pertama ada loop solusi 1 ditunjukkan untuk mendeteksi penyebab masalah yang paling langsung dan kemudian merancang dan menerapkan solusi sementara. Dan yang kedua adalah loop solusi yang kedua, berusaha untuk menemukan penyebab yang arahnya lebih tinggi dan kemudian merancang dan mengimplementasikan solusi dari akar permasalahan. Adapun langkah-langkah dalam model DLPS itu ada identifikasi, deteksi kausal, solusi tentatif, pertimbangan solusi, analisis kausal, dan deteksi kausal lain, dan rencana solusi yang terpilih. Di identifikasi, siswa ini ada proses dalam identifikasi yang dimaksudkan adalah mengidentifikasi masalah yang di dalamnya mencakup proses mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari permasalahan yang diberikan. Masalah yang diberikan agar siswa terlatih untuk berpikir sehingga dengan proses temuannya siswa akan memiliki daya ingat yang kuat terhadap materi. Lalu yang kedua itu ada deteksi kausal. Deteksi kausal adalah mendeteksi penyebab suatu masalah, yaitu mencari sebab akibat dari permasalahan tersebut. Yang ketiga ada solusi tentatif. Dari proses temuan pada langkah sebelumnya diberikanlah sebuah solusi tentatif, yaitu solusi yang belum pasti yang masih dapat berubah-ubah. Yang keempat ada pertimbangan solusi. Nah, solusi tentatif yang diberikan akan dipertimbangkan dalam tahap ini dari setiap solusi oleh beberapa anak akan dipertimbangkan bagaimana benar salahnya. Nah, kemudian juga termasuk kelengkapan dan ketelitiannya dalam menjawab. Lalu yang kelima ada analisis kausal. Analisis kausal ini diperlukan apabila dari pemberian solusi masih belum lengkap atau benar. Tahap ini bertujuan untuk menyempurnakan solusi sebelumnya jika diperlukan. Atau tahap ini juga masuk ke dalam loop yang kedua. Yang terakhir ada deteksi kausal. Yang terakhir ada deteksi kausal. Yang terakhir ada deteksi kausal lain dan rencana solusi yang terpilih. Nah, dari analisis kausal ini diberikan solusi lain yang bisa dalam bentuk penyempurnaan jawaban sebelumnya atau bisa juga dalam bentuk jawaban lain yang dianggap lebih benar. Lalu inovasi model pembelajaran dengan materi itu hubungannya apa? Nah, dalam hubungannya
Inovasi dalam model pembelajaran yang ditawarkan dengan model pembelajaran DLPS ini dengan materi yang dibahas yaitu fungsi komposisi, siswa ini lebih baik memahami materi dibandingkan dengan model pembelajaran yang konvensional. Nah, dan di dalam model pembelajaran ini kan ada dua tahap loop, yaitu yang pertama ada loop solusi satu dan loop solusi 2. Maka bisa katakan bahwa siswa ini bisa memahami materi ini lebih dalam lagi dibandingkan dengan cara yang konvensional. Adapun kelebihan dan kekurangan dari DLPS ini yaitu melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, yang kedua itu ada berpikir dan bertindak kreatif, yang ketiga ini ada memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, dan yang keempat ini mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Lalu kesimpulan dari pembahasan materi tadi ini, yang pertama, itu ada mengenai DLPS ini perkembangan lebih lanjut dari teori double loop learning yang dikembangkan pertama kali oleh Agris pada tahun 1976 dan berfokus pada pemecahan masalah yang kompleks dan tak terstruktur untuk kemudian dijadikan semacam perangkat problem solving yang efektif. Dari pendekatan DLPS ini yang mengakomodasi adanya perbedaan level dari penyebab suatu masalah, termasuk mekanisme bagaimana sampai terjadinya suatu masalah. Dengan langkah-langkah dari DLPS itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada deteksi kausal, yang ketiga ada solusi tentatif, yang keempat ada pertimbangan solusi, yang kelima ada analisis kausal, dan yang keenam itu ada deteksi kausal dan rencana solusi yang terpilih. Itu saja pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan materi atau kesalahan dalam pencarian informasi. Saya Nur Lailat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.